Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat walafiat terus ya. Ya, di pertemuan hari ini kita akan membahas ya atau memberikan sebuah tutorial ya dengan judul atau topik bagaimana caranya menambahkan gambar ke dalam slide PowerPoint atau presentasi tentunya. Yang kita gunakan menggunakan Microsoft PowerPoint maka ke dalam slide PowerPoint ya. Nah, tentu gambar ini akan sangat bermanfaat sekali, akan sangat berfungsi sekali ketika kita presentasi ya. Sebelum kita mengetahui cara-caranya bagaimana, kita ketahui dulu ya perbedaannya. Bagaimana sih ketika kita menggunakan gambar dalam slide dan tanpa menggunakan slide? Seperti apa perbedaannya? Ya, kita coba lihat ya. Nah, ini ada sebuah slide tentang bagian struktur anatomi mata ya, dimana di sini ada kornea, ada pupil, lensa, retina, iris, jasad, sklera, koroid, retina, saraf optik ya. Ini berupa teks semua, dimana di sini ada teksnya dan ada fungsi-fungsinya ya di sini, tapi tanpa adanya gambar ya atau ilustrasi yang menggambarkan ya atau memperlihatkan seperti apa sih kornea itu, di mana sih letaknya, di mana sih lensa, di mana sih pupil ya. Saya anggap pasti kamu tidak akan bisa melihat secara real ya bagaimana penggambaran tentang mata tersebut ya. Tapi kalau kita lihat dengan gambar ya, kita akan lihat nih slide berikutnya, contoh seperti ini. Nah, di sini ada tulisan bagian struktur anatomi mata ya. Bisa kamu lihat di sini ada letak-letaknya. Oh, sklera tuh di sini ya, pupil itu di sini letaknya, lensa itu di sini, iris itu yang ini, jasad silira itu yang ini. Nah, retina tuh yang di bagian ini. Nah, kalau seperti ini saya yakin ya kamu semua akan lebih cepat, lebih mudah memahami ya posisi atau tempat-tempat di mana tulisan-tulisan tersebut berada ya. Tapi kalau hanya bentuknya tulisan seperti ini, saya yakin kamu tidak akan bisa ya untuk melihat ini tuh seperti apa sih bentuknya. Nah ya, maka kalau kita lihat ya fungsi atau manfaat gambar dalam presentasi seperti ini ya, paling tidak ada 3 ya fungsi atau manfaatnya. Pertama, membuat presentasi lebih menarik. Wah ya, jadi kalau tidak ada gambar bukan berarti tidak menarik ya, tapi kurang menarik ya. Maka kita buat ya, kita tambahkan gambar biar lebih menarik. Begitu ya. Yang kedua, menambah kelengkapan data saat presentasi ya. Tadi saya bilang kalau tanpa ada gambar kayaknya ada yang kurang nih ya, nggak lengkap nih gambarnya, maka kita butuhkan gambar. Ketiga, untuk menyederhanakan pesan yang kita sampaikan agar mudah dipahami oleh audiens kita ya, atau audiens itu ya penonton yang melihat nah presentasi kita, maka akan lebih menyederhanakan lagi tadi ya. Hanya dengan gambar saja langsung akan terbayang, oh seperti ini bentuknya, oh seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya fungsi atau manfaat gambar ya. Oke, yuk kita langsung masuk ke cara menambahkan gambarnya seperti apa. Nah, cara menambahkan gambar di Microsoft PowerPoint paling tidak ada 2 cara ya. Yang pertama, kita bisa gunakan menu insert yang ada di sini ya. Insert kemudian picture. Oke ya. Klik menu insert dan klik picture di sini. Nanti akan muncul nih folder yang akan kita cari mana gambar yang akan kita masukkan gitu ya. Nah, di sini kebetulan sudah saya masukkan ya ke folder gambar yang akan saya masukkan ini. Kita cari, misalkan saya akan menambahkan gambar Jenderal Sudirman di sini ya. Kalau sudah, kita klik dan kita klik menu insert ya. Kamu boleh pakai gambar yang berbeda, yang lain juga silakan untuk mencoba ya. Kita klik insert. Nah, maka akan muncul di sini ya. Gambarnya akan muncul di sini. Nah,
Ini cara yang pertama ya. Cara kedua, bisa kita langsung ke foldernya. Kita klik ya, cari foldernya misalkan di sini. Nah, ini sudah ada foldernya. Serah kamu cari apa, disimpannya di mana ya. Kemudian di sini saya nyimpennya. Nah, ini kita klik ya. Kita klik gambar Sudirmannya. Kita boleh klik kanan dan copy ya, pilih copy atau Ctrl C melalui keyboard ya. Kemudian di sini kita bisa Ctrl V atau klik kanan ya, kemudian paste ya di sini. Nah, maka akan bisa masuk ke dalam slide PowerPoint yang kita tuju ya. Mudah-mudahan bisa ya, gampang ya. Nah, itu untuk menambahkannya. Nah, di sini kalau kita klik gambarnya, nanti akan muncul menu format di atas ini nih ya. Menu format ini ada banyak sekali menu-menu yang muncul di sini ya. Kalau di Microsoft PowerPoint 2013 seperti ini tampilannya ya. Kalau 2010 kira-kira hampir sama, yang berbeda mungkin di 2007 ya, tapi tidak jauh berbeda juga ya. Nah, di sini ada remove background, correction. Nah, ini masing-masing fungsinya untuk apa? Kalau remove background untuk menghapus backgroundnya ya. Kalau ada backgroundnya misalkan seperti ini nih ya, ini akan terhapus nih yang warna-warna ungunya. Kalau kita coba ya, klik, nah dia akan hilang ke backgroundnya ya. Tapi ini tidak kita coba ya, karena kita akan menggunakan gambar full ya. Nah, correction ini untuk mengatur kecerahannya ya, ketajamannya kita bisa atur ya di sini. Nah, brightness-nya 20%, contrast-nya minus 40%. Nah, kalau misalkan mau digelapin pakai pilih yang ini juga bisa seperti itu. Oke ya, kita biarkan saja kalau kita tidak ingin menggantinya. Color juga sama ya, colornya kita mau pertajam misalkan saturasinya ya. Nah, seperti ini boleh ya. Recolor misalkan mau jadi hitam putih grayscale misalkan, bisa saja. Oke, no problem ya. Nah, artistic efektif ini bisa kita ubah-ubah jadi seperti artistiknya. Ini bisa kita coba-coba tuh ya. Mau pakai yang plastic warp, mau pakai yang ini misalkan blur, mau pakai yang ini misalkan pencil sketch. Nah, mau pakai ini misalkan texturizer ya, ini bisa kita ubah ya. Tapi sekarang tidak kita ubah dulu. Ini ada sebatas untuk mengetahui ya. Nah, di sini ada compress picture ya, mau kita kompres ya berapa kecil ya untuk jumlah PPI-nya ya. Kalau mau kita atur ke email maka akan lebih kecil biasanya ya untuk kualitas gambarnya ya. Tapi kita nggak gunakan change picture ini untuk mengganti gambar. Oh, kayaknya saya memasukkannya Pangeran Diponegoro deh, kok saya jadi masuknya Sudirman. Nah, kita bisa browse lagi di sini ya untuk mengganti ya tanpa kita menghapus ya. Reset picture ya, ini untuk menghapus tadi setelannya. Apakah tadi sudah diberikan warna, misalkan tadi kita sudah ganti hitam putih misalkan ya, oh nggak jadi. Nah, ini bisa kita reset picture. Nah, dia akan kembali ke awal ya. Selain kita menggunakan undo juga bisa. Nah, di sini ada picture style, ini bisa kita gunakan untuk membuat gambarnya terlihat lebih estetik lagi ya. Misalnya kita gunakan ini soft edge oval ya. Nah, jadi oval kita gunakan ini ya, seolah-olah ada bayangan cerminnya. Kita gunakan seperti ini. Nah, seolah-olah ada bingkai dan gambarnya miring ya, rotated wide ya. Nanti bisa kita coba-coba ya yang mana. Nah, di velvet oval ini ada nama-namanya ya di bawahnya ya, dilihat ya. Kalau kita arahkan mouse-nya ada namanya nih, perspective shadow wide ya. Kemudian ini namanya apa, bevel rectangle. Nah, seperti itu ya. Misalnya kita pilih yang mana, oh kita mau gunakan yang bingkai, yang ini simple frame black, kita klik yang ini misalkan ya. Nah, jadi ada bingkai hitamnya ya. Kemudian di sini ada picture border. Nah, ini bordernya bisa kita ubah warnanya jadi kuning ya, jadi orange, jadi merah ya, atau weight-nya bisa kita atur ketebalan bordernya. Nah, atau jenis bordernya kita mau ubah jadi seperti ini misalkan ya, ini bisa. Atau picture effect untuk mengubah gambarnya jadi lebih estetik juga. Nah, ada di sini ada tulisannya preset 2 ya, preset 3. Nah, berubah ya.
Nah, ini shadow untuk membuat atau menambahkan shadow atau bayangan ya. Ini inner shadow, ini yang outernya, jadi bayangannya di luar ya. Nah, ini dalam bayangannya seperti ini. Nah, ini di luar juga bayangannya ya, bisa kita tambahkan. Oke, refleksi juga sama tadi ya, mau tambahkan seperti tadi yang ada di picture cell. Nah, kalau picture cell sudah jadi, kalau ini picture effect, ini yang bisa kita atur sesuka hati kita. Nah, seperti itu. Glow ya, untuk memberikan efek ya, glowing. Wah, ada nama-nama juga di sini nih. Ya, di sini ada aqua. Ya, ada berapa lagi nih? Blue gray. Di sini ada blue green. Nah, di sini ada semua ada ya, ada pilihannya. Nah, ini soft edge ya. Soft edge ini seolah-olah gambarnya itu terpotong ya, tapi dengan potongan-potongan yang seperti ini misalkan. Nah, ya. Itu soft edge. Nah, apalagi tadi bevel ya. Bevel ini ya, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, ini nama-namanya ya, hard edge. Ya, ini convex. Ya, ini namanya relax. Nah, 3D rotation. Nah, ini bisa kita coba juga ya. Misalkan kita gunakan yang ini. Off axis one right. Nah, akan berubah. Nah, di sini picture layout juga ya, tergantung penggunaan kita mau seperti apa. Ya, ini bisa kita teksnya bisa kita tuliskan teksnya. Nah, itu ya, untuk orange ini bisa kita gunakan ketika kita akan membuat gambar, misalkan bring forward itu gambar berada di atas teks misalkan. Send backward itu gambar berada di bawah atau di belakang teks misalkan. Selection pen ini untuk membuat untuk mempermudah ya proses pen-pen yang ada di sebelah kanan ini, untuk mempermudah aja ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, di close aja ya. Nah, kemudian di sini ada line untuk mengatur posisinya. Line left maka posisinya akan di kiri, line center di tengah seperti tadi ya, right ini sebelah kanan ya. Kemudian line top ya, atau middle atau bottom ada di bawah seperti itu ya. Kita gunakan line center aja di sini ya, atau middle, nah tengah-tengah. Nah, kita turunkan kembali, dan di sini ada rotate ya, untuk memutar. Rotate kiri ya, horizontal, flip. Nah, flip horizontal seperti ini. Ya, ini fungsinya. Crop juga sama ya, sudah kita pernah gunakan untuk memotong gambar misalkan jadi setengah seperti ini. Oke ya, itu crop. Kemudian apa lagi tadi? Wah, ada tadi ya, ini untuk mengatur tinggi dan lebar si gambar ya, kita bisa atur ya sesuai dengan angkanya. Oke, bisa juga dengan cara manual, kita klik gambarnya dan kita atur menggunakan mouse seperti ini ya. Oke, itu semua sudah ada semua ya pengaturannya di sini ya. Nanti ya bisa kita coba atau bisa kamu coba ya, sesuai dengan contoh yang ada di latihannya. Nah ya, misalkan buat seperti ini, misalkan ya, buat seperti ini, misalkan ya ada embelnya ya, soft edge jadi segini misalkan ya. Oke ya, itu cara menambahkan gambar di Microsoft PowerPoint ya. Amat sangat mudah, amat sangat tidak sulit ya untuk bisa kita ikuti. Mudah-mudahan tutorial singkat ini, singkat ya, mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya ini waktunya ya, bisa untuk menambah pengetahuan kamu semua dalam hal menambahkan gambar di Microsoft PowerPoint ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk menambah ya pengetahuan-pengetahuan berikutnya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.